Bupati, tadi kita sudah diskusi kaitan dengan bagaimana Karawang mengevaluasi Karawang, termasuk juga kita membuat program-program yang spesifik dari sektor strategis baik itu pendidikan, wisata, keagamaan, perdagangan dan perkebunan yang lain. Dan di depan kita ini pengurus Dewan Masjid dan para camat. Barangkali ini juga sektor strategis keagamaan yang ingin ada kebijakan yang harmonis. Seperti apa regulasinya? Jangan ini buka, ini tutup, ini. Kayak kejelasan, tapi mereka juga ingin kalau sudah ada kebijakan yang harmonis, ada regulasi yang jelas, mereka akan menyesuaikan dengan regulasi itu. Dan termasuk juga teman-teman camat, ini sudah beberapa kecamatan yang sudah membuat namanya kampung tanggap, kampung tampil atau apa namanya. Kita sudah koordinasi dengan teman-teman dari dinas pangan, dinas pertanian, dinas perikanan. Nanti termasuk juga ada himbauan jalan dari kita bagaimana untuk program ketahanan pangan pada masa pandemi COVID ini dengan membuat tabulator ataupun apa namanya, termasuk juga ada menantikan di depan rumahnya di halaman masing-masing. Dan berikutnya juga hadir Kepala Cabang dari Karawang yang baru. Ini juga bagaimana dengan situasi pandemi COVID ini pemberdayaan masjid dengan sedekah digital. Sedekah digital nanti beliau ini akan turun juga ke masjid-masjid, bagaimana mengasosiasikan dan mengaplikasikan secara teknis kita dengan sedekah digital. Barangkali itu saja, Ibu Bupati. Selanjutnya berkenan Ibu untuk memberikan arahan sebelum ini acara ini kita tutup. Silakan kepada Ibu Bupati, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Pak Kapolres dan Pak Dandim. Tadi kami ada di video conference terkait masalah pemberlakuan dari Bapak Gubernur perpanjangan PSBB tersegmentasi untuk wilayah Jawa Barat. Dari seluruh 27 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat memilih untuk melakukan lanjutan PSBB, walaupun di Karawang ini sejak beberapa hari yang lalu, tepatnya 10 hari yang lalu ini PSBB tersegmentasi, artinya tersegmentasi pada daerah-daerah yang dinyatakan banyak PDP, ODP maupun terkonfirmasi positif. Yang kedua tentunya berdasarkan kebijakan keputusan Bapak Gubernur terkait masalah PSBB tersegmentasi, tentunya harus ada penyesuaian yang tentunya menjadi kewenangan otorisasi dari pemerintah daerah berupa Dikresi, di mana tentunya pemerintah daerah Kabupaten Karawang, tadi saya dengan Pak Kapolres Pak Dandim dan juga kemarin dengan Pak Sekda, ini ada Dr. Hermawan dan mungkin teman-teman juga sudah mendengarkan paparannya, untuk kita beradaptasi dengan kebiasaan baru. Persoalan pandemi ini, saya rasa siapapun yang bisa menentukan kapan sih pandemi ini COVID berakhir, nggak ada. Bahkan bukan hanya Indonesia, 215 negara pun nggak bisa memutuskan kapan sih pandemi ini berakhir. Tapi yang terpenting, alhamdulillah tentunya Kabupaten Karawang ini 100% alhamdulillah sembuh untuk yang terkonfirmasi positif. Harapan saya tidak tambah lagi. Harapan kita semua tidak ada lagi yang positif, dan harapan saya pandemi ini segera berakhir. Namun tentunya adaptasi kebiasaan baru, walaupun PSBB ini dilanjutkan, menjadi sebuah mungkin kebijakan kita bersama ya Pak Sekda, bahwa adaptasi kebiasaan baru ini bisa akan mulai kami dari tempat peribadahan, dari masjid, musola, gereja, wihara, kelenteng, termasuk juga guru. Dan khusus untuk sahabat-sahabat WNI, bahwa ada teman-teman NI juga, kami akan membuat khusus surat
edaran untuk kita mengembalikan fungsi tempat peribadatan khususnya masjid yang ada di wilayah. Walaupun saya tahu kemarin kan tetap yang dijalankan tarawih ya, selama tentu pakai protokol kesehatan kan saya juga mangga gitu, karena memang menurut saya ya pandangan ini juga tentu harus disosialisasikan dengan harapan kalau kita nanti tempat peribadatan ini kembali dengan fungsinya kembali normal. Saya hanya meminta bahwa setiap khutbah ini lebih menspesifikasikan terkait masalah COVID. Karena bapak-bapak ini yang paling dekat dengan masyarakat, dan besar harapan saya memang sosialisasi ini kita mulai sebelum nanti tentunya ada paradigma baru, misalnya new normal atau apapun itu namanya. Tapi yang terpenting tadi bukan hanya kita physical distancing saja, bukan hanya kita menyediakan tempat cuci tangan, pakai sabun dan lain sebagainya, tetapi juga memang ada bagian-bagian tertentu tadi Pak Dr. sudah menyampaikan seperti toilet dan lain sebagainya, itu memang harus benar-benar mungkin tempat-tempat ini harus lebih diperhatikan. Karena walaupun Karawang itu masuk zonanya zona kuning, jadi di level 3, kemarin sempat zona merah Pak. Sekarang sudah alhamdulillah di level 3. Kalau untuk peralatan atau ketersediaan untuk perawatan COVID kami insya Allah sudah siap. Tapi harapan saya juga dipakai. Jadi rencana yang benar adalah bagaimana kita mengembangkan peran serta masyarakat. Masyarakat ini menjadi waspada, aware, saling mengingatkan satu sama lain bahwa ini adalah suatu penyakit menular yang bisa mengenai siapa saja, dan lebih bahaya lagi kalau misalnya menularkan pada orang-orang seperti saya. Jadi kemarin saya ini adalah maksudnya orang tanpa gejala. Nah, orang tanpa gejala ini berpotensi menularkan pada orang tua saya. Jadi yang di usia 50, 55, 60 tahun, apalagi memiliki penyakit bawaan, itu sudah pasti kalau penyakit reaktif Pak. Jadi yang punya ginjal, hipertensi, punya penyakit paru, punya penyakit apapun itu kalau penyakit reaktif itu masih positif. Nah, dan kecenderungan memberat suatu penyakitnya itu juga lebih tinggi. Oleh karena itu, dalam rangka tentunya lanjutan PSBB sampai tanggal 12 Juni, jadi untuk para camat ya, kita akan memfungsikan terlebih dahulu tempat-tempat ibadah, walaupun komposisinya misalnya 50 orang yang harus 25 orang setengahnya. Dan harapan saya ya, saya terima kasih karena memang ada kampung tangguh, kampung tanggap apapun itu, karena memang sebenarnya partisipasi yang kita lakukan adalah partisipasi warga. Kalau dibandingkan aparat teknologi memang tidak ada jumlah komparasi yang seimbang. Artinya saya mohon dengan para orang tua saya, para ahli ulama, para sesepuh, para ketua-ketua DI yang hadir, para camat, ya, para kapolsek dan ramil, bagaimana peran serta masyarakat sampai tingkat RT/RW ini terbangun. Sehingga kalaupun nanti kita udah sedikit demi sedikit ada perubahan-perubahan kebijakan, kita sudah siap. Siap apa? Siap dengan kebiasaan yang baru. Jadi ada suatu negara yang memakai konsep imunitas diri sendiri. Tapi menurut saya pemerintah wajib untuk menyelamatkan warga sebanyak-banyaknya. Saya memiliki kewajiban untuk menolong warga. Tapi ya, artinya kita harus bekerja sama. Karena persoalan pandemi COVID adalah persoalan besar. Dan persoalan bersama ini kita harus selesaikan bersama-sama. Minimal kita bisa menyelamatkan keluarga tetangga saudara kita yang terdekat. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu saja Pak Sekda. Jadi kita hari Selasa saya akan mulai untuk mengecek seluruh tempat ibadah dan juga teman-teman semua para camat untuk menginformasikan kepada para kepala desa dan teman-teman dari para orang tua saya, para ketua DPI juga untuk menginformasikan baik masjid, musola ya untuk difungsikan sebagai normal, tapi memang tentunya protap ini harus protap yang benar-benar. Kalau fungsi camat adalah untuk mengevaluasi dan melihat camat, kapolsek dan berada harus kita harus jamin, khususnya pelaksanaan sholat Jumat. Pelaksanaan sholat Jumat itu benar-benar harus tertib semuanya dan libatkan masyarakat di sana, libatkan aparat di sana setempat untuk benar-benar kita mulai melaksanakan minggu depan.
Mungkin itu tahap selanjutnya, dan semua masih kami tutup. Jadi kalau ada yang mengkomparasi yang namanya kalau PSBB tersegmentasi, artinya untuk tempat-tempat yang bersifat konsumsi yang tidak perlu saat ini memang ditutup sementara. Jadi saya bisa akan memulai dari tempat peribadatan, dan disitulah mungkin peran dari para orang tua, para alim dalam, para suku untuk mengingatkan warganya khususnya dalam khutbah Jumat. Jadi saya mohon dengan sangat justru gerakan ini kita gerakan dari bawah ke atas, sehingga ketika nanti kita masuk dalam babak yang baru, kebijakan yang baru, masyarakat sudah siap. Jadi kalau nggak pakai masker, nggak boleh masuk masjid. Kalau nggak masjid ada sendiri, nggak boleh masuk dulu. Jadi itu memang kita harus coba untuk dijadikan kebiasaan. Karena persoalan pandemi ini nggak akan selesai dalam waktu singkat atau dalam waktu dekat. Kita belum tahu, tergantung dari tingkat kepatuhan dan kedisiplinan warga itu sendiri dan kita semua. Itu mungkin dari saya. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga Allah SWT memberikan nikmat sehat pada kita, selain nikmat teman tentunya, dan insya Allah tentunya pandemi wabah COVID-19 ini segera berakhir, khususnya di Karawang yang kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Bupati Karawang. Ini sudah cukup panjang dari mulai pada Jumat sampai pada asar. Ini belum sholat asar. Saya simpulkan saja lah, ya, seperti ini. Mohon izin Ibu Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim, semua banyak. Jadi bahwa kunci keberkahan negeri ini adalah warganya beriman dan bertakwa. Amanu wa taqaw. Kemudian untuk mengembalikan lagi, ya, kita tidak tahu apakah ini bulan berkah, menyerah apa. Kita jangan menjadi orang yang rugi. Perbanyak wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Perbanyak sosialisasi, perbanyak edukasi. Jelaskan sekarang sudah berusaha, sudah sampaikan kepada masyarakat. Begini, edukasikan kepada masyarakat. Menyadarkan masyarakat untuk lebih hati-hati, lebih disiplin dalam masa pandemi COVID. Setuju? Terima kasih. Semoga sehat, teman-teman barokah, panjang umur. Diakhiri berdoa enggak kiai. Tapi harus menggunakan protokol kesehatan. Kehati-hatian harus jaga jarak. Yang bawa sajadah sini ada himbauan untuk jaga jarak. Subuh-subuh libatkan pengurusnya atau taruna. Ya. Kalau kemarin si Angker, kampung anggap pakai pisau oleh taruna. Ya, ini kan kelihatan sebenarnya sakitnya tidaknya. Ya. Cuci tangan dulu. Ini kan, nah ini sekarang mulai tapi mulai dengan new normal. Ya. New normal seperti itu. Ya, jadi kebiasaan bagus ya dalam pada masa pandemi ini. Nah, itu ya ini dari Ibu Bupati, dan beliau nanti akan ke sini kita waktu katanya ya. Jadi mulai jadi dengan itulah yang penting masyarakat sudah mulai ini, jadi kita juga hati-hati jaga jarak gitu, tidak terlalu ya tidak salaman, cipika-cipiki ya gitu kan, cipika-cipiki ya hati-hati.